yang mabrur. Saya cuma mau menceritakan bahwa semua ibadah-ibadah yang diberikan Allah, salat, umrah, puasa, haji, itu semua tujuannya adalah takwa. Orang kalau tidak mengerti ibadah ini, kau kemarin balik dari umrah ya? Iya. Kayak mana perasaan di sana? Panas. Kau kemarin dari umrah ya? Iya. Kayak mana di sana? Alah, harga jilbabnya sama aja macam di Batam. Nggak ngerti dia untuk apa ibadah ini. Padahal ibadah. Kau kemarin umrah ya? Iya. Gimana perasaan? Aku tengok umrah itu cuma mutar-mutar, lari-lari. Padahal tujuan daripada ibadah itu semuanya adalah takwa. Khatib naik ke atas mimbar, 5 rukun khutbah. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma firil muslimina wal muslimat. Yang wajib diantaranya adalah wasiat takwa. Mencari menantu, takwa. Mencari istri, takwa. Mencari suami, takwa. Mudah-mudahan anak-anak ibu dapat suami yang bertakwa. Waktu Ustadz bilang mudah-mudahan dapat suami takwa, semuanya bilang amin. Ada satu ibu-ibu diam aja dia. Terus ditanya, ibu kok nggak ngaminkan? Saya sudah dapat katanya. Loh, kok ibu tahu? Rupanya nama suaminya Pak Takwa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu penjelasan yang pertama, penjelasan takwa. Takwa, kebersamaan, memaafkan. Kita ucapkan selamat datang kepada Bapak Ketua KNPI Kepulauan Riau. Namanya Pak Tedino. Tengok baik-baik, tak lama lagi balihonya akan banyak. Berikutnya yang kedua adalah kebersamaan. Ibu seringkali bersama-sama ibu itu. Iyalah Pak Ustadz. Kenapa ibu bisa bersama-sama dia? Karena kami sama-sama kaya. Ibu seringkali bersama-sama dia. Iya. Kenapa sama-sama sering sama-sama dia? Karena kami sama-sama PNS. Ibu seringkali sama-sama dia. Iya. Kenapa bisa sama-sama dia? Kami ini sama-sama bangsawan Pak Ustadz. Bangsa yang hidup di awan. Orang bisa bersama kalau banyak bersama. Kau kenapa akrab kali sama dia? Aku memang bestie betul sama dia. Kenapa? Karena kalau ngomong aib sama orang sama dia itu enak kali. Enak kali. Banyak kali ya Ajinomotonya. Kadang aku udah kehabisan bahan, ada aja bahannya. Orang bisa bersama kalau banyak kesamaan. Kenapa ibu bisa sama-sama pengajian ini? Karena sama-sama beriman, sama-sama bertakwa. Kalau bersama karena harta, hartanya hilang, masih enak bersama? Kalau bersama karena kuasa, waktu kawan tak ada kekuasaan, masih enak bersama? Kalau bersama karena sama-sama PNS, waktu kawan kerja kita pensiun, masih enak berkawan? Maka bersamalah dengan satu persamaan yang tak akan lekang karena hujan, tak akan lapuk karena panas. Kebersamaan dibangun dalam dasar la ilaha illallah. Insya Allah, kalau kebersamaan ibu jaga dengan ini, bersama bukan karena harta, bersama bukan karena kuasa, bersama bukan karena partai, bersama bukan karena jabatan, bersama bukan karena status sosial, bersama karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimatu haqqin alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kita akan dibangkitkan di padang mahsyar nanti insyaallah. Amin ya rabbal. Saya sekarang ini beda dengan kunjungan sebelum-sebelumnya. Saya ke Batam nih sejak 2014. Sekarang sudah 2024. Sudah 10 tahun saya bolak-balik. Tapi kedatangan sekali ini bersama dengan orang-orang yang memang kami sudah bersama sejak tahun 98. Sekarang 2024, persahabatan seperempat abad.
Ini yang hadir sekarang nih, ini sahabat-sahabat saya ketika kami sama-sama kuliah di Mesir. Ini yang pakai baju batik, ini namanya Ustadz Haruna Hashim. Saya angkatan 94, beliau angkatan 92. Tapi mukanya mudaan beliau. Di sebelah beliau itu namanya Ustadz Fadil Rahmi Tengku dari Aceh, anggota DPD RI, kantornya Senayan di Jakarta. Beliau kakak kelas saya di pondok Darul Arafah Lau Bakri, Deli Serdang, Sumatera Utara. Ke Mesir angkatan 96, saya 98. Di sebelahnya itu namanya Ustadz Zainuddin, bukan yang ditinggalkan Hayati. Dia angkatan 96 dari Medan, saya angkatan 98. Yang satu lagi itu hilang, takut dia, sembunyi di balik. Namanya Amir Syarifuddin. Dia angkatan 99, saya angkatan 98. Kenapa kami bisa bersama sejak 98 sampai sekarang? Karena mereka tak pernah melihat kasta, tahta, wanita, Toyota. Tak pernah kami berkelahi, tak pernah kami bertengkar, tak pernah kami macam-macam. Tadi sebelum kemari sempat video call dengan sahabat kami. Beliau jenggotnya sudah segini. Tak pernah diejeknya saya yang belum tumbuh ini. Beliau sorbannya besar. Beliau pimpinan pondok tahfiz Quran. Waktu saya datang ke pondoknya, santrinya ramai laki-laki perempuan. Serius orangnya, tak macam saya. Serius. Lalu saya pun cerita sama dia, macam mana kami dulu di kota Makkah Al-Mukarramah. Jamaah yang paling kami tunggu-tunggu waktu jadi mahasiswa kuliah dulu adalah jamaah yang datang dari Sumatera Barat. Kenapa? Mereka banyak bawa rendang. Asal nampak dari Padang, dari Mama. Ambo dari Bukit Tinggi. Oh, udah kek mana aja mbak balaci lanci anai rumahnya di rumah awak. Dari mana? Ambo dari Riau. Udah kek tuh katanya. Dari mana? Kami kuliah mak. Langsung dikasihnya randang sebungkus. Jadi kami tinggal beli nasi aja. Beli nasi 5 rial. Oh, itu udah banyak. Dibentanglah di halaman Masjidil Haram itu. Nasi 5 rial. Ditumpahkanlah rendang tumpuk. Begitu ditumpahkan, terciri merpati dari atas. Tak bisa dibedakan mana yang dari atas, mana yang dari bawah. Jatuh ke peci. Inilah ke kawan saya yang punya pondok tahfiz yang kami video call tadi. Jadi waktu dia sedang di pondok, sedang serius, saya ceritakan itu ke dia. Langsung dia hilang wibawanya, langsung hilang harkat martabat dari depan santri saya. Jadi indahnya kebersamaan itu. Makanya ibu kalau sedang tak enak badan, kalau rasa demam-demam angat-angat, demam-demam puyuh, cara menyembuhkannya, kumpullah sama kawan-kawan, sehat langsung. Betul? Ini kami nih sejak di jalan jumpa. Saya pernah dibawa Ustadz Endri menjenguk Ustadz kita di sini. Ustadz tolong jenguk ini Ustadz alumni Mesir. Maaf, mohon maaf, kena penyakit gula, sudah menghitam kulitnya Ustadz. Terbaring di rumah. Tak bisa lagi menyambut kami di ruang tamu. Masuk saya ke kamar. Begitu nampaknya saya, kami alumni Mesir, langsung cerita tentang Al-Azhar Kairo 1 jam. Sehat dia langsung diantarnya kami ke ruang tamu. Anak istrinya pun terkejut. Katanya abang sakit. Sehat langsung jumpa kawan. Makanya kalau nengok ada orang sakit, jangan bawakan jeruk. Orang sakit dikasih jeruk. Yang orang dibawakan jeruk, apel, anggur tuh orang sehat. Orang sakit, kalau orang sakit bawakan kawan-kawannya, dudukkan, insya Allah sehat dia, insya Allah. Begitulah ibu menjaga kebersamaan ini, insya Allah. Bersama di pengajian Muslimah Batam, bersama di surga Jannatul Firdaus.
saya terus terang, kenapa bisa berkawan sama mereka ini, walaupun statusnya sekarang udah macam-macam, itu karena mereka cakapnya tak meninggi. Saya kalau udah ngobrol sama kawan, gasnya kencang, itu tak tahan saya. Ada model kawan ini macam Cup 70, tapi ada model King Cobra. Saya kalau udah kawan cakapnya terlalu tinggi, udah kau terus duluan aja. Kalau bahasa Melayu namanya tinggi sebenang. Tahu tinggi sebenang? Cakap tuh tinggi aja, walaupun sebenang pun jadilah. Sebenang tuh kan tipis itu, ada tinggi terus cakap. Saya kalau berkawan sama orang tinggi cakap tak tahan saya. Kau kalau mau tinggi mau duluan lah, aku begini aja. Saya yakin dan percaya, Ibu. Makanya kalau kita mau menjaga persamaan, kebersamaan, jangan singgung perasaan orang. Jangan cerita rumah sama orang yang belum punya rumah. Jangan cerita bini sama orang yang belum. Jangan cerita anak sama orang yang belum. Pandai-pandai jaga perasaan, jagalah hati. Jangan sakiti hati, supaya jangan sampai sakit hati. Kaca jatuh bisa direkat, galah patah bisa disambung, tapi hati yang sakit kemana obat akan dicari. Betul Bu? Saya yakin dan percaya Ibu ini bisa ikut pengajian ramai ini karena hatinya tidak tersinggung. Coba kalau hatinya tersinggung, ayo kita pengajian yuk. Di mana? Ini acara Muslimah Batam. Aku sebetulnya mau pengajian Ustaz Abdul Somad, tapi nengok muka dia mau muntah. Daripada jumpa aku nanti di sana. Jadi kau nggak ikut pengajian, aku ikut pengajian, streaming aja dari rumah. Tolong nanti pas acara tuh kameranya ke muka Ustaz aja ya, jangan ke yang lain. Nanti nampak aku pecahkan handphone nih. Makanya jaga perasaan orang. Saya tahu, cakap saya banyak menyinggung perasaan Bapak Ibu. Pas saya cerita tadi tentang darah tinggi, yang darah tinggi, mak aku nih gitu. Pas saya cerita tadi tentang asam urat, mak aku nih gitu. Makanya kuncinya jangan terlalu merasa. Perasaan itu biasa-biasa aja. Orang kalau terlalu sering merasa, sikit-sikit merasa, lama-lama mati tegak. Belum datang malaikat maut, udah mati duluan. Insya Allah ibu, bapak semuanya sehat walafiat zahir dan batin. Jaga kebersamaan, sama-sama ngaji, sama-sama takut sama Allah, sama-sama ingin keluarga sakinah mawaddah warahmah, sama-sama ingin selamat dari fitnah akhir zaman, sama-sama ingin mendapatkan ilmu dari Buya Yahya, dari guru-guru kita, dari Ustaz Abdul Somad, sama-sama saling mendoakan, minta doakan, dan sama-sama husnul khatimah insyaallah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Pada akhirnya kebersamaan kita ini akan berakhir. Sama-sama ke Mesir 98, sama-sama belajar di Al-Azhar, sama-sama ikut persatuan mahasiswa Riau di Kairo, sama-sama pulang ke bumi lancang kuning, sama-sama berdakwah. Tapi Ustadz Saiful Fajri, orang asli dari Batam ini, itu kawan saya seangkatan itu, mendahului saya. Untuk kawan-kawan sahabat keluarga yang mendahului kita semuanya, mereka tanda terkenang, tanda teringat untuk mereka semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Orang yang kembar seperut, seayah, seibu pun belum tentu matinya bisa sama-sama. Jadi ibu, siap bersama berarti siap berpisah. Sama-sama mengaji, siap berpisah. Siap bersama, siap ditinggalkan, siap meninggalkan. Saya WA lah ke kawan saya. Kalau aku mati, kau jangan datang ke Pekanbaru ya, jangan tengok jenazahku ya. Dijawabnya, kenapa gitu pula Mat? Kata dia, karena tanganku tak bisa menghapus air mata. Langsung dijawabnya, pret, kata dia.
Kadang kawan kita ini serius sekali. Gitu juga kadang sama kawan-kawan ini saya bilang, kalau ku tengok lah dari aku sekarang, aku ini kan kurus, pergi ke sana kemari. Kalau ku tengok antara aku sama kau nampaknya aku duluan. Janganlah gitu man, janganlah gitu. Kenapa kau pula duluan? Maksudnya aku duluan yang mengiringi jenazah kau. Ya serius sekali. Kalau saya sama ibu, ya terserah aja. Saya belakangan ibu duluan boleh. Ibu duluan. Mati ini tidak usah terlalu takut mati, tapi jangan pula terlalu berani mati. Jangan habis pengajian, aku Pak Ustaz setelah ngaji sama Ustaz ini nggak takut mati. Berangkat ikut pengajian tak ada pakai helm. Prit, kata Pak polisi. Kenapa nggak pakai helm? Nggak takut saya mati Pak. Kata Pak polisi, memangnya kau aja yang ngaji. Aku streaming juga, aku ngaji gitu. Memang kau nggak mati tapi kena tilang gitu dia. Mati jangan terlalu takut. Ini takut. Kau pengajian nanti? Enggak, aku takut mati. Kalau tak mati kata Allah tak mati. Kalau mati kata Allah mati. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Di dalam kelambu pun mati. Minum kopi pun mati. Mak saya mengirim saya ke Mesir 4 tahun. Habis ke Mesir ke Maroko 2 tahun. Habis itu ke Sudan. Habis itu pergi ke sana kemari, tak mati-mati. Diancam orang bolak-balik, tak mati-mati. Ibu kalau punya anak, biarkan dia sekolah jauh-jauh. Ini banyak orang anaknya dapat beasiswa, anak kau jadi kuliah, aku takut mati. Dari Banda Aceh, dari Biren, terbang ke Mesir, balik, tak mati. Dari Medan, berangkat, tak mati. Ustadz Zaki, mana Habib Zaki? Habib Zaki, ada juga Habib Zaki dari Lombok hadir bersama kita sekarang. Dari Lombok transit Jakarta, datang ke Batam, berangkat ke Mesir, tidak mati, bisa bersama sampai saat ini. Jadi masalah mati ini jangan terlalu takut, tapi juga jangan terlalu berani. Berenang tak pandai, pas diajak orang mandi ke laut, memang tak mati tapi setengah mati. Nah, kita ini bersama ini tak lama. Berapa lama kita bersama ini? Sementara malaikat maut datang. Itulah maknanya hidup. Apa hidup itu? Sementara malaikat maut datang. Jadi Ustaz Somad memahami hidup itu apa? Saya memahami hidup itu simple aja. Sementara malaikat maut datang, aku keliling-keliling dulu. Kemarin dari Lombok, sekarang ke Kepulauan Riau, habis ini nanti ke Kalimantan Utara, habis itu keliling. Jadi kalau ditanya orang, kenapa lah Ustaz keliling-keliling? Sementara malaikat maut datang. Kalau udah datang dia bisa kita keliling lagi? Kelilinglah kalau dia lembar zah tuh. Sementara dia datang, sibukkan dengan sholat duha. Sementara dia datang, sibukkan dengan tahajud. Sementara dia datang, datanglah ke rumah kawan, jamulah dia makan diundang, jalanlah sama dia, kasihlah dia kain, kasihlah dia jilbab, kasihlah dia telekung, senangkan hatinya, kebersamaan. Jangan nanti setelah dapat kabar dia mati, meninggal, barulah menyesal. Menyesal kali aku Pak Ustaz. Apa gunanya menyesal? Kalau mau menyenangkan hati kawan, sekarang lah. Ibu kalau mau ngasih jilbab, mau ngasih apa sama ibu, kasih sekarang kasih. Jangan nanti pas sudah meninggal, barulah. Begitu dapat kawan meninggal, langsung nyari. Anaknya pun bingung. Mak nyari apa? Nyari foto kami waktu pengajian, mau ku upload, mau lingkar merah. Itu rupanya tujuan nasib bergambar, berfoto. Supaya meninggal langsung upload ke FB, lingkari merah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma fillahu warhamhu. Langsung yang bawah. Amin. Apa ini? Kalau memang betul bersama berkawan, datang. Tanya, ada yang menyelenggarakan jenazahnya nih? Tak ada. Aku yang memandikan, aku yang mengkafankan, aku yang akan mengantar. Jangan. Perempuan sebaiknya tidak mengantar. Makruh hukumnya. Cukup di situ saja. Kenapa perempuan walaupun berkawan, walaupun akrab ibu di sini, ibu hanya memandikan kalau pandai. Kalau tak pandai jangan. Ibu-ibu yang baik-baik, disiramkannya air itu tak langsung disiramkan. Memandikan jenazah bukan disiram begini.
disiramkannya ke tangan. Kenapa? Karena airnya akan jatuh ke kulit. Jatuhnya air ke kulit itu pun dia perhatikan. Itulah kalau baik kita. Coba kalau kita tak baik, sombong, angkuh, pamer, flexing, mati kita. Disemprot orang pakai door smear. Diambilnya Bruce WC. Kau yang sombong dulu kan. Orang baik mati, orang jahat mati, orang kaya mati. Janganlah dendam kalimat. Pada akhirnya yang kita kenang, yang kita ingat adalah kenangan baik. Maka tinggalkanlah kenangan, supaya kalau kita meninggal, kawan kita menangis, puncak dari tangisannya adalah Al-Fatihah, puncak dari tangisannya adalah Allahumma firlahu, puncak dari tangisannya adalah mendoakan kita di tengah malam. Itulah yang kita inginkan. Jangan sampai pas kita mati, si anu meninggal ya, iya alhamdulillah. Muak kali aku kalau disumpul sama dia. Cerita harta aja. Bosan kali aku kalau duduk sama dia. Cerita kehebatan dia aja. Sejak dia meninggal nih baru agak tenang hatiku sedikit. Tapi insya Allah ibu-ibu ini kan sudah puluhan tahun bisa bersama. Mudah-mudahan yang memisahkan ibu hanya kematian saja insya Allah. Apakah kalau sudah meninggal satu, hidup satu, alam barzah satu, alam dunia satu, lalu hubungan kita putus? Saya dengan Ustadz Saiful Fajri tidak putus. Buktinya saya ajak semua 100, 200, 300 jemaah membacakan Al-Fatihah untuk almarhum. Mengalir pahalanya semua. Mengenang kawan baik. Saya pun juga berharap begitu. Kalau dapat kabar saya meninggal, insya Allah sahabat-sahabat saya ini, senior-senior saya ini, pasti akan dibawanya jamaahnya untuk almarhum Ustadz Abdul Somad jangan baca sekarang. Membaca Al-Fatihah untuk orang meninggal itu pahalanya sampai. Kalau membacakan Al-Fatihah untuk orang hidup itu bertawassul kepada Allah dengan membaca surat Jangan heran nanti kalau ada orang sakit, untuk kesembuhan bapak ini kok dibacakan Al-Fatihah Pak Ustaz? Itu tujuannya bertawassul kepada Allah dengan membaca makanya dibaca ala hazihin niyah, untuk niat yang baik ini, wa kulli niyatin sholihah, semua niat yang baik-baik. Itu semua kebersamaan kita tidak pernah putus. Datang orang berkulit hitam, budak miskin susah, hamba sahaya memeluk Nabi. Kata Nabi, kenapa lah kau peluk aku kuat-kuat? Aku takut nanti tak jumpa dengan engkau, tak bersama dengan engkau di akhirat ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Almar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Cinta kita, kasih sayang kita karena Allah Subhanahu. Ustaz, ya. Nanti saya kalau di surga itu jumpa lagi sama suami saya Pak Ustaz. Iya Bu, alhamdulillah kata ibu. Rupanya dia ingin tetap bersama dengan suaminya. Bapak-bapak itu pun gitu juga pertanyaan. Ustaz ya. Nanti saya kalau di surga itu sama dengan istri saya Pak Ustaz. Iya Pak, lama Bapak itu teman. Beda jawaban pertanyaan. Kalau perempuan dibilang, ibu nanti sama bapak, alhamdulillah Pak Ustaz. Tapi kalau bapak, alhamdulillah. Terus Pak, kenapa bapak teman? Sedang di dunia aja aku tak tahan Pak Ustaz. Kenapa bapak tak tahan? Apa yang menyebabkan bapak tak tahan? Setiap aku mau pergi dikasihnya kain Pak Ustaz, dikasihnya sorban, dikasihnya tasbih, dititipkannya peci. Setiap itu dalam tasku. Selalu ditanyanya, abang udah sholat? Gimana kain? Gimana baju koko? Itu Pak, perempuan yang selalu menanya udah sholat, tinggal di hotel mana, hotel syariah apa tidak. Itu bukan istri. Lalu apa? Itu adalah bidadari surga yang dikirim Allah untuk mendampingi bapak. Nanti bapak itu pulang, dia kan orang tua walaupun tak datang kan ikut streaming ini. Nanti dia bilang ya, pas ibu nanti pulang tengoklah, pasti dia ngomong, engkau adalah bidadari surga. Nah, ibu pun pura-pura tak ngaku bidadari. Masa bidadari gemuk Pak? Lalu bapak itu pun pandai pula menjawab, kau memang bidadari tapi diturunkannya di rumah makan. Tak percaya nanti tengoklah pasti.
Yang lain boleh diingat, yang ini tak usah diingat. Sakit hati kita. So, udah jam 3 rupanya. Rupanya kalau ngomong kita di depan orang yang hatinya bersih itu tak terasa waktu itu berlalu. Jawabannya so sweet. Takwa sudah, kebersamaan sudah. Yang terakhir adalah memaafkan. Buya Hamka ini kan di samping ulama dia sastrawan. Dia menulis novel. Ada novelnya Di Bawah Lindungan Ka'bah, ada novelnya Tenggelamnya Kapal Pandarwing. Dituduhlah dia plagiat dari penulis Mesir namanya Al-Manfaluti. Ditulis di harian Lekra punya PKI. Hamka plagiat, Hamka plagiat, Hamka plagiat. Dia diam, tak membalas. Karena memang kita diajarkan dalam kata-kata hikmah, idza nataqas safihu fa khairum min ijabatihi sukutu. Kalau ada orang dungu bodoh mengejek-ejekmu, maka jawabannya adalah kalau kau dicaci maki orang, keluar sumpah serapah kebun binatang dari mulutnya, lalu kau balas, apa beda kau sama dia? Buya Hamka diam. Hari berganti, musim berubah, rezim pun tumbang, PKI pun ikut tumbang. Ketika Buya Hamka sedang duduk-duduk di rumah, tiba-tiba datang seorang perempuan, anak gadis, membawa calon suaminya yang mau masuk Islam. Ayah, kencong-kencong lah. Lalu Buya Hamka nanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata Buya Hamka, kau siapa? Saya Astuti, Buya. Nama perempuan ini Astuti. Terus apa tujuan kemari? Membawa suami saya ini, dia mu'allaf, dia mau masuk Islam. Kata ayah saya, kau bawa laki kau calon suami ini belajar agama Islam pada Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Oh, siapa nama ayahmu? Nama ayah saya Pramudia Anantatur, yang dulu memfitnah-fitnah Buya Hamka. Seniman sastrawan PKI yang memfitnah Buya Hamka. Rupanya di akhir hayatnya dia tak mau anak gadisnya nikah dengan tak Islam. Disyaratkannya menantuku mesti masuk Islam dan belajar Islamnya kepada Buya Hamka. Dan Hamka mau mengajar anak ini, mau mengajar menantunya ini. Lama saya memenung waktu membaca buku ini, ditulis oleh Irfan Hamka, judul bukunya Ayah. Masih ada bukunya, silakan dapatkan di toko-toko terdekat. Seandainya datanglah orang yang mengejek-ejek saya, haters, yang membuli saya, tiba-tiba dia datang, anaknya datang. Kau anak siapa? Aku anak haters. Siapa nama kau? Binti haters. Apa tujuan kau datang? Aku mau belajar agama Islam sama lakiku. Langsung saya pesan, kau cari Ustadz Haruna Hasim. Aku tak sanggup, nanti ku caci maki kau, bengkak udah hatiku. Buya Hamka begitu lapang dadanya bisa memaafkan orang lain. Jadi kalau ada orang yang kenapa dia profesor doktor padahal tidak sekolah formal, Buya Hamka itu tidak pernah sekolah formal. Datang dia ke Mesir, ceramah sekali langsung dikasih doktor dari Al-Azhar. Ustadz Somad 4 tahun di Mesir, pulang LC. Sakit hati saya ke Buya Hamka. Dia cuma sekali datang presentasi langsung dikasih sama Al-Azhar Kairo doktor. Rahasianya di mana? Hatinya memaafkan orang lain. Mudah-mudahan terutama yang ceramah ini bisa memaafkan orang lain. Amin. Ibu sudah maafkan dia? Saya sudah maafkan Pak Ustadz. Sudah ke rumahnya sampai mati tak mau Pak Ustadz. Ibu sudah maafkan dia? Sudah Pak Ustadz. Saya kan selalu dengar ceramah Pak Ustadz. Sudah salaman sama dia? Wih, belum memaafkan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Siapa itu sifat orang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas. Mampu memaafkan orang. Ya Allah, bukakanlah hati kami untuk bisa memaafkan orang lain.
Saya kalau disuruh ceramah siap, kalau disuruh tabligh akbar insya Allah. Tapi kalau memaafkan orang lain memang agak berat sedikit. Tapi insya Allah kita tetap berusaha karena kita selalu minta maaf sama Allah. Tapi kita berat memaafkan orang lain. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa meminta maaf dan memaafkan orang lain. Amin ya rabbal. Jadi kalau ada yang nanya, sama siapa kalian ngaji tadi? Sama Ustaz Somad. Apa yang dibahasnya? Ada 3. Apa aja pembahasan dia? Ketakwaan, kebersamaan, dan memaafkan. Bisa kau jelaskan? Aku sebenarnya bisa, cuman nggak tertangkap sama kau. Tinggi kali penjelasannya. Gitu caranya kalau mau ngelak. Bapak Ibu tidak usah ingat, tak usah tulis, tonton ulang, share melalui channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Nah, tadi kan 3. Pertama tausiah, habis itu penggalangan dana, habis itu yang ketiga tanya jawab. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Ini yang 3 tadi. Dan sebelum kita masuk dalam sesi jawab, kita akan mengadakan penggalangan dana. Silakan para bunda. Dan insya Allah penggalangan dana ini kita akan berikan untuk pembangunan asrama Pondok Putri Manhaj Hafiz Az-Zahra di Rimbo Panjang Kampar. Sekali lagi, insya Allah penggalangan dana ini akan kita berikan untuk pembangunan asrama Pondok Putri Manhaj Hafiz Az-Zahra di Rimbo Panjang Kampar. Kami silakan langsung tim untuk gerak dan teman-teman bisa mengirimkan salawat. Kami silakan teman-teman untuk mengirimkan salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Silakan permintaan dan insya Allah setidaknya kita bisa memberikan yang terbaik untuk membangun asrama Pondok Putri Manhaj Hafiz Az-Zahra di Rimbo Panjang Kampar. Ini kita lanjut pada sesi berikutnya di sesi jawab. Dan ada 3 pertanyaan. Tapi ini saya yang pertama ini spesial dulu. Saya berikan 1
orang yang tertua mungkin datang hari ini akan bertanya, Bu Aisyah, ada Bu Asia apa saya itu? Ya bertanya. Ya sudah siap ya. Bu siapa paling tertua di sini tadi Bu Aisyah atau Asia tadi ya? Yang bertanya. Kalau ada silakan. Ada orang ini ibu ya. Sudah siap bertanya tadi? Mau bertanya tadi? Mau bertanya tadi? Bu Asia atau Aisyah? Aisyah ya, Bu Aisyah tadi ada mau bertanya tadi ya? Tadi mau tanya? Oke, baik. Kalau gitu saya persilakan dan sempat ada titipan untuk Bu Aisyah ini tanyakan sesuatu Ustaz, tapi langsung saja. Saya minta di sisi sebelah sini satu orang mungkin Bunda siapa yang dekat kamera ya, satu. Kemudian sebelah sana Ibu bercoba dua. Yang ketiga, oh iya depan ya. Oke. Baik, langsung saja untuk pertanyaan pertama. Iya. Silakan diberikan ke belakang. Terima kasih. Dan sekali lagi acara ini disiarkan langsung juga oleh tim Radio Bantau.